Novel ini benar-benar palsu. Kalau aku punya grup WeChat Dewa. Angpau. Bukankah hanya merebut angpau? Masih curang? Punya moral tidak? Yudi, cepat kirim makanan. Ya, datang. Berhenti. Saya hanya pengantar makanan, tidak punya uang. Bos, anak ini pasti punya uang. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan uangnya. Bukan, bos. Saya baru saja melunasi kartu kredit hari ini. Benar-benar tidak punya uang. Bagaimana kalau begini? Nasi goreng ini, Anda ambil saja. Berani-beraninya engkau cari mati. Hajar dia sampai mati. Pergi. Yang lewat, lihatlah. Pil keabadian terbaik. Terbaik apanya? Jelas-jelas itu ampas pil gagalmu. Pergi. Haha. Dewa, jangan banyak bicara. Cepat masukkan aku ke grup WeChat. Aku juga mau jual barang bekas. Apa ini? Cosplay? Yudi, kamu kemana saja? 5 menit tidak mengantar makanan. Kamu pergi dari sini. Ternyata benar-benar ada grup WeChat. Wah, ada grup WeChat. Bodoh amat asli atau palsu. Ada angpau tidak diambil, bodoh sekali. Ini grup WeChat ini ternyata asli. Para dewa ini kok cuma ngobrol tidak kasih angpau. Tidak tahu, bisa langsung add mereka atau tidak. Datang. Kak. Yudi, uang sewa sudah nunggak 3 bulan. Kalau tidak bayar, keluar saja. Kak, tolong beri keringanan lagi. Keringanan lagi? Saya sudah memberi waktu 3 bulan. Kak, Anda tolong. Ada apa? Saya segera datang. Hei, mau kemana? Kak, perusahaan saya ada urusan mendadak. Saya harus segera ke sana. Yudi, berani sekali kau? Saya akan buang semua barangmu ke tempat sampah. Ayah, kau kenapa? Ayah bangun. Tidak boleh masuk. Saya beritahu kalian, hari ini kalau berani membiarkan satu lalat masuk, kalian segera pergi dari sini. Sial, sangat sial bertemu orang sakit. Sudahlah, lagi pula pil ini sekarang tidak berguna. Ambil satu dulu, selamatkan orang. Saya punya obat. Apa Tabipu sudah sampai? Cepat biarkan Tabipu masuk. Tunggu, kau bukan Tabipu, keluar. Ini pil ajaib, kalau menunggu lagi akan terlambat. Kau bilang pil ajaib, orang usir orang ini. Kau. Saya, Yudi, tidak pernah menipu orang. Saya bilang ya. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan menghabisi nyawamu. Astaga, Tuan Direktur sudah bangun. Ayah, kau sudah bangun. Tuan Direktur. Layak disebut pil ajaib Lao Tzu. Di mana Tuan Direktur? Aduh, gawat. Tuan Direktur di... Tabipu, Anda sudah datang. Tadi, ada seseorang memberi ayahku sebuah pil. Cepatlah periksa, jangan sampai terjadi masalah. Ini tidak mungkin. Di mana orang itu? Aku tahu orang itu, seorang penipu, masih berani bilang pil ajaib. Aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kakinya. Satu pil bisa membuat Tuan Direktur sembuh total dan tampak 20 tahun lebih muda. Ini
Ini pasti orang sakti. Tidak peduli bagaimana caranya, segera temukan dia untukku. Baik, Jadi, kau tetap ingin melindungi si pecundang Yudi? Manajer Guo, Yudi bukan pecundang. Kau sangat peduli pada si pecundang Yudi? Aku lihat kau pasti ada main dengannya, ya? Hatiku tidak sekotor hatimu. Perempuan jahat, berani sekali kau menghina. Hentikan. Lihat saja siapa yang berani. Wulan, sebaiknya kau jelaskan padaku, ada apa ini? Karena sudah kau lihat, aku tidak akan berpura-pura lagi. Sekarang, aku milik Tuan Guntur. Wulan, aku bekerja keras untuk mengumpulkan mahar 100 juta rupiah itu setiap hari sepulang kerja. Aku masih harus mengantar makanan, kau malah selingkuh dariku. Orang tidak berguna, berani membandingkan dirimu dengan Tuan Guntur? Lelucon. Lihat ini, cincin 80 juta rupiah. Kau bekerja seumur hidupmu pun tidak akan mampu membelinya. Dan lagi, kau sudah dipecat. Segera pergi dari sini. Baik, kalau begitu kembalikan mahar 30 juta rupiah. Yang kuberikan padamu, aku akan segera pergi. Masih menawarku? Kau pantas. Aku sudah menyia-nyiakan 3 bulan. Masa mudaku dengan orang tidak berguna sepertimu, 30 juta itu anggap saja sebagai kompensasi atas kerugian mentalku. Wulan, masih punya malu. Hahaha. Yudi sudah cukup menderita, biarkan dia kali ini. Suci, tidak perlu memohon pada mereka. Paling-paling aku pergi saja. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Hari ini kalian berdua harus pergi dari sini. Suci, tadinya aku masih ingin memberimu muka karena Yudi meremehkan perusahaan Emperor kami, maka kalian berdua pergi saja. Manajer Guo, Yudi hanya terbawa emosi sesaat. Anda lihat, masih bisakah memberi kami kesempatan lagi? Oh, kau sangat membela Yudi, masih bilang tidak ada hubungan apa-apa. Gadis suci apa? Kurasa engkau wanita murahan. Hahaha. Guntur, jangan keterlaluan. Kenapa? Masih mau memukulku? Ayo. Orang tidak berguna sepertimu, coba sentuh aku. Yudi dimohon segera melapor ke kantor direktur utama. Yudi, kapan kau kenal Pak Direktur? Ini seharusnya sebelumnya. Aku kenal secara tidak sengaja. Minggir. Sayang, ternyata kau punya hubungan ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Besok kita urus surat nikah, ya? Boleh, jilat dulu sepatuku sampai bersih. Kalau aku senang, baru aku mau menikah denganmu. Yudi, kau mempermainkanku? Memang aku mau mempermainkan perempuan jahat sepertimu? Pak Direktur sendiri yang menemui kau, belum tentu itu hal yang baik. Mungkin saja engkau, si rendahan, kinerja burukmu, sudah sampai ke telinga Pak Direktur, mau memberi pelajaran. Iya, coba pikirkan lagi. Dengan penampilannya yang miskin seperti itu, mana mungkin dia kenal Pak Direktur? Suci, jangan dengarkan rendahan ini, kita pergi. Rendahan, apa hakmu bicara? Pergi sana, bersihkan toilet. Siapa yang mau menyuruh siapa membersihkan toilet? Kakak ipar, kenapa engkau datang? Ada apa-apa telepon saja. Bukankah sudah kubilang harus panggil manajer Hu? Oh ya, di sini ada yang namanya Yudi. Ah iya, dia itu Yudi yang kinerjanya sangat buruk. Anda mau diapain? Silakan saja. Dan juga si rendahan ini sudah dipecat perusahaan, masih kembali membuat onar, benar-benar tidak menghargai perusahaan ini. Betul. Sekarang aku akan menyuruhnya membersihkan toilet. Tunggu. Namamu Yudi? Nama saya Yudi. Manajer Hu, meskipun kinerja Yudi agak kurang, tapi dia orangnya baik dan selalu bekerja keras. Kamu keluar dan lihat siapa di perusahaan ini yang tidak bekerja keras. Tanpa kinerja yang baik, dia hanyalah sampah. Betul. Masih mau sok pahlawan? Lihat dulu dirimu pantas atau tidak. Ternyata orang yang dikatakan oleh direktur utama adalah kamu. Kak Ipar. Manajer Hu, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin Yudi mengenal direktur utama? Aku akan langsung saja. Pengumuman tadi, itu direktur utama ingin menjadikanmu si payah dengan kinerja buruk ini sebagai contoh.
Bagus. Sudah kubilang, aku hampir ditipu oleh si payah ini. Apakah orang tua yang baru saja kuselamatkan bukan direktur utama? Wulan, sudah cukup. Kau tidak tahu kemana uang yang Yudi hasilkan, dihabiskan? Sudahlah, gajinya segitu cukup untuk apa? Tiap hari hanya tahu mengeluh, cepat pergi, menunggu direktur utama mengundang kalian makan? Kuberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan prosedur dan pergi. Selama aku masih memiliki grup WeChat Dewa, suatu hari nanti aku akan membuat kalian bertekuk lutut di kakiku. Ayo kita pergi. Kamu keluar dulu. Kak Ipar, biarkan aku yang menangani Yudi. Kenapa Anda harus datang sendiri? Orang yang menyelamatkan direktur utama adalah dia. Lalu kita masih memperlakukannya seperti ini. Bagaimana jika dia? Panik apa? Dia bisa dipanggil Yudi. Kenapa kamu tidak bisa? Oh, maksud Anda menggantikannya? Apa? Kau menemukan pemuda yang menyelamatkanku hari itu? Ya, setelah saya menemukannya, saya segera membawanya kepada Anda. Ini dia. Aduh, terima kasih banyak. Kau benar-benar penyelamat hidupku. Katakan hadiah apa yang kau inginkan? Pak Direktur, ini semua adalah tugas saya. Seharusnya saya tidak meminta hadiah, tapi lihat saya dan Wakil Direktur Wu telah bekerja keras di perusahaan selama bertahun-tahun. Posisi ini... itu masalah kecil. Saya akan segera mengatur untuk menaikkan jabatan kalian berdua masing-masing 1 tingkat. Selain itu, saya akan memberimu hadiah 1 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur. Wakil Direktur Wu, Yudi tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana perusahaan bisa memecatnya begitu saja? Hahaha, benar. Tidak ada prestasi adalah kesalahan terbesar. Semua orang di departemen tahu prestasi Yudi kau rampas. Lalu bagaimana jika engkau tahu aku yang merampasnya? Tidak ada prestasi ya, tidak ada prestasi. Dia harus pergi. Hahaha, Suci. Jangan bilang engkau tidak diberi kesempatan. Asalkan kau mau menemaniku semalam, semuanya bisa dinegosiasikan. Tidak tahu diuntung. Jika begitu, pergilah bersama Yudi. Yudi? Yo, Yudi. Kenapa? Tidak rela pergi? Mau membersihkan toilet lagi? Aku tidak tahu malu sepertimu. Tanda tangani, aku pergi. Suci. Mereka benar-benar binatang, tidak perlu memohon kepada mereka, aku pergi saja. Yudi, beraninya engkau? Sapang, usir dia. Sudahlah, untuk apa buang-buang waktu dengannya? Yudi, segera pergi. Kak Ipar, aku tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana kalau Suci tinggal? Masih banyak waktu. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Kalian? Pak Direktur datang. Hahaha. Tuan Yudi. Pak Direktur, kenapa Anda datang sendiri? Kalau ada apa-apa, telepon saja. Kakek yang dulu itu. Dia ternyata benar-benar direktur grup di Hao. Sekarang ada kesempatan. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Yudi, saya sudah lama berpikir dan merasa tidak bisa membiarkan Anda berada di departemen kecil ini. Jadi saya datang ke sini tidak mengganggu, kan? Anda terlalu sopan, terlalu sopan. Tuan Yudi, saya punya seorang putri, walaupun kepribadiannya sedikit keras, tapi orangnya sangat cantik. Bagaimana menurut Anda? Tuan Yudi, salam kenal. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari perguruan mana? Apakah Anda masih menerima murid? Saya punya seorang putri, dia sangat cantik jelita. Tuan Wu, keterlaluan, merebut orangku. Tuan Yudi, putri saya tidak kalah dengan putrinya.
Sebentar lagi sampai asal Anda mau menjadi menantu saya, kelak seluruh grup Bihau akan menjadi milik Anda. Baik. Ayah, ada apa memanggil saya ke sini? Sinta, hari itu kamu dan Tuan Yudi bukan ada kesalahpahaman, cepat minta maaf padanya. Maaf, Sinta, ini baru Yudi. dia? Ayah, Pa, ayah salah orang. Dia bukan Yudi. Manajer Hu, apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, Pak Direktur, ini pasti ada kesalahpahaman. Dia, bagaimana mungkin dia bukan Yudi? Kan, lihat, kamu ini. Diam, jangan ribut. Wah, tidak dapat. Kecepatan tangan mereka luar biasa. Berani sekali engkau. Pak Direktur sedang bertanya, malah bermain ponsel. Jelaskan padaku, mengapa Suksio mengatakan dia adalah Yudi? Ini, dia bukan Yudi. Pak Direktur, pasti putri Anda salah orang. Manajer Hu, maksud Anda? Saya bahkan tidak mengenali orang, dia adalah Yudi. Kemarin kau yang menyelamatkan Pak Direktur? Ya, Pak Direktur, putri Anda bisa menjadi saksi. Kemarin saya menyelamatkan Anda dengan guyuan dan... Saya sudah memeriksa nadinya, memang benar karena efek pil obat. Manajer Hu, apalagi yang ingin kau katakan? Pak Direktur, dia mungkin kebetulan melihat pil obat itu, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Benar, Pak Direktur. Kalau tidak percaya, coba tanyakan kandungan pil obat itu padanya. Dia pasti tidak akan bisa menjawab. Aku tanya padamu, apa saja kandungan pil obat itu? Ada sial. Mana ku tahu apa kandungannya. Tanyakan saja pada Dewa Taishang Lao Jun. Berani sekali kau. Berani menipuku. Pengawal, seret dia keluar. Tunggu. Saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Tidak punya prestasi sudah cukup buruk. Kau bahkan berani menyamar sebagai penyelamat Pak Direktur. Sampah tetaplah sampah. Kerjanya hanya bermimpi di siang bolong. Penyelamat Pak Direktur. Lihat dirimu sendiri dulu. Pantas tidak? Meskipun aku juga tidak suka anak ini, tapi kalian keterlaluan. Dia Yudi, kalianlah yang menyamar sebagai dia. Pak Direktur, saya juga bisa menjadi saksi untuk Yudi. Dia tidak akan bicara sembarangan. Apa gunanya saksi? Dia bilang dia adalah tabib yang menyelamatkan saya, tapi bahkan tidak bisa menyebutkan komposisi obatnya. Bagaimana saya bisa percaya padanya? Seret dia keluar. Tunggu, Pak Direktur. Saya benar-benar bisa membuktikan diri. Saya orang yang menyelamatkan Bapak. Bagaimana membuktikannya? Ini obat yang saya gunakan kemarin. Namanya pil guyuan. Aroma obatnya sangat kuat. Ini pasti bukan barang biasa. Menciumnya saja bisa memperpanjang umur. Saya tidak menyebutkan resep obatnya karena tradisi keluarga tidak boleh disebarkan. Kalau engkau bilang kau Yudi, katakan saja. Saya Kak Ipar, bagaimana ini? Sekarang, apa lagi yang bisa kalian katakan? Sampah. Berani-beraninya engkau menipuku. Pak Direktur, Guntur, dia yang menipuku. Maafkan aku kali ini saja. Pengawal, bawa kedua penipu ini keluar. Mulai sekarang aku tidak mau melihat mereka di perusahaan. Pak Direktur. Hei Pak Direktur. Pak Direktur. Yudi. Aduh Yudi, Anda berjiwa besar. Maafkan saya kali ini. Saya akan mengabdi padamu. Memaafkanmu? Kalau aku maafkan kamu, siapa yang akan membersihkan toilet? Aku yang akan membersihkannya. Dasar pengecut, enyah kau. Yudi, tunggu saja engkau. Aduh. Yudi, benarkah kau penyelamat Pak Direktur? Hanya keberuntungan. Tidak kusangka, pil dewa. Dewa begitu manjur, lain kali aku harus minta lebih banyak darinya. Yudi, tidak. Tabib Yudi. Apa resep dari pilmu itu? Kenapa aku belum pernah mencium aroma obat yang begitu kuat?
Ini resep rahasia keluarga, tidak untuk dibagikan. Anak ini bisa seenaknya mengeluarkan 2 pil seperti ini. Mungkin dia dari keluarga pembuat pil misterius. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Tabib Yudi, saya ini. Tabib Yudi, saya bersedia membayar 3 juta rupiah untuk membeli pil yang tersisa ini. 3 juta? 3 juta rupiah. Seumur hidupku, belum pernah melihat uang sebanyak ini. Terlalu sedikit? 30 juta. 30 juta? 300 juta tidak bisa lebih. Deal. Tabib Yudi, jika Anda memiliki permintaan lain silakan sampaikan. Saya belum memikirkannya. Nanti saya beritahu Anda setelah saya memikirkannya. Oh ya, Pak Direktur, saya juga berharap Anda dapat membantu saya merahasiakan hal ini. Tidak masalah. Hahaha. 300 juta. Sekarang aku juga orang kaya. Hahaha. Sial, tak disangka masih didahului oleh orang tua ini. Kakek tua yang pelit. Hanya beberapa amplop merah yang dikirim. Aku, San Gokong, tidak mendapatkannya. Benar-benar. Kirim lagi beberapa. Kalau tidak, aku akan pergi dan merobek buku takdirmu. Jangan terburu-buru. Ini akan dikirim. Tali takdir, apa itu? Menikah dengan Yudi? Tidak mau. Shinta, Yudi bisa dengan mudah mengeluarkan 2 pil ajaib yang membuat tabibku terkejut. Kekuatan keluarganya pasti tidak biasa. Kamu menikah dengannya tidak akan rugi. Dia entah dapat dari mana 2 pil ajaib, kebetulan saja. Bagaimana kamu bicara begitu? Kamu bilang ayahmu itu kebetulan? Kalau mau, ayah saja yang menikah. Pokoknya aku tidak mau. Kamu. Aduh. Karena ini takdir dari Dewa Jodoh, apa aku bisa mengikat aku dan Suci bersama? Besok dicoba. Coba apa? Yudi, kapan kamu bayar utangku? 7.000 rupiah? Kamu mengagetkanku. 7.000 kan? Aku transfer sekarang. Orang miskin sepertimu berani bilang bisa bayar 7.000 rupiah, dijual pun tidak cukup. Sudahlah. 100 juta. Aduh, aku akhir-akhir ini punya kebiasaan suka berbuat baik. Sewa semua penyewa di sekitar sini, akan kubayar semua. Yudi, kamu dapat rezeki nomplok? Aduh, kamu tahu, 300 juta, ada berapa nol? 300 juta? Kamu berani bilang dapat untung 300 juta? Siapa yang percaya? Tidak percaya saya. Tunggu dulu, karena tali asap ada di tangan, saya akan mencobanya pada Susan. Coba saja. Dasar kamu berani sekali ya, berani mencabut rambutku? Kakak sedang apa? Diam. Menurutmu, kakak bagaimana? Astaga, efeknya cepat sekali. Kak, tentunya cantik mempesona, sangat cantik jerita. Gombal. Kak, apa kita tidak terlalu cepat? Aduh. Kamu pikir kakak tua? Bukan, kakak masih cantik kok. Aduh. Kalau begitu diam, kakak akan membuatmu nyaman. Aduh, Kak, pelan-pelan. Aduh. Sudah, Kak, lepaskan aku. Tidak, Kak, lepaskan aku. Aduh. Dasar kau brengsek. Apa yang kau lakukan padaku semalam? Aku melakukan apa? Kak,
Semalam kau yang memintanya lagi dan lagi. Aku? Tidak mungkin. Kau semalam pasti memberiku sesuatu. Kalau tidak, kenapa aku tidak ingat apa-apa? Tali jodohnya hilang. Jangan-jangan benda itu sekali pakai Dewi Bulan, kali ini engkau mencelakaiku. Aduh, aku akan terlambat. Aku pergi dulu, Kak. Kita bicarakan nanti. Yudi, dasar kau brengsek. Jangan pernah kembali. Lukman, jangan harap aku tidak akan minum denganmu. Pak Han, karyawan di Hao Group semuanya tidak tahu diri seperti ini. Kalau begitu, kita tidak perlu melanjutkan kerjasama ini. Aduh, Tuan Lukman, aduh, Tuan Lukman, Anda bercanda, Suci. Tuan Lukman hanya ingin berkenalan saja, tidak apa-apa kalau kau minum sedikit. Pak Direktur. Jangan bicara lagi, kali ini dengarkan aku. Hahaha, Pak Direktur Han memang pintar berbisnis. Suci, bukankah kau selalu pandai menolak? Aku ingin lihat siapa yang bisa membantumu kali ini. Aku bisa. Sampah dari mana ini? Kau tahu ini tempat apa? Keluar. Bukankah kau bilang tidak ada yang bisa menolong Suci? Aku datang. Yudi, lebih baik kau pergi. Dia putra tertua grup Chen. Kau tidak akan bisa melawannya. Tenang, hanya seorang tuan muda. Aku tahu batasanku. Pak Han, karyawan grup di Hao kalian bisa senaknya keluar masuk kantor dan menghina klien besar? Sepertinya Tabib Yudi menyukai Suci. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Tabib Yudi menyerah sehingga Sinta punya kesempatan. Tuan Lukman, perkenalkan, inilah orang yang hari itu menyelamatkanku dengan pil obat Tabib Yudi. Ternyata tukang obat. Bau, suruh dia pergi jauh-jauh, terutama jauhi Suciku. Jangan menghalangiku berurusan. Pak Han, kesepakatan keluarga Chen ini adalah kunci kebangkitan grup di Hao kalian. Tanpa kesepakatan keluarga Chen ini, tunggu saja kebangkrutanmu. Pak Han, saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Acara minum ini, Suci boleh pergi, tetapi Anda juga harus mengizinkan saya untuk pergi. Jangan lupa, Anda masih berhutang satu permintaan pada Tuan Lukman. Jangan bilang kau takut aku pergi. Pesta koktail ini wilayah kekuasaanku. Saat engkau sampai di pesta koktail, aku ingin kau melihat bagaimana aku mempermainkan wanita jahat Suci. Tuan Lukman. Baiklah, aku akan melihat trik apa yang bisa kau mainkan. Hei, Tuan Lukman. Yudi, lebih baik kau jangan pergi. Pesta koktail itu jebakan Lukman. Kau telah menyinggung perasaannya hari ini. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Suci, jangan khawatir. Ada aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Orang-orang ini, kenapa mereka mengobrol setiap hari di grup? Jika mereka tidak mengirimiku angpao, bagaimana aku bisa pergi ke pesta koktail? Benar juga. Jika mereka tidak menyebutkan angpao, aku bisa menyebutkannya. Para dewa sedang mengobrol dengan gembira. Bagaimana kalau mengirim beberapa angpao untuk memeriahkan suasana? Benar juga. Terutama Sun Gokong, Anda sudah lama tidak mengirim angpao. Betul, betul. Xiao Tian, kalau kau terus menggonggong, awas aku kuliti kau. Bukankah itu hanya angpao? Kirim saja. Arak monyet San Gokong. Entah apa fungsinya. Hehe, kau cukup cepat mengambilnya. Angpau kakek San tidak mudah didapatkan, kau harus memberi kakek San sedikit hadiah. Hadiah? Hadiah. Hai. Apa ini? Kok enak sekali? Sun Gokong, ini minuman yang sangat langka. Aku hanya punya beberapa botol ini.
kau berbakti. Baiklah, kalau begitu aku juga akan memberimu hadiah. Teknik latihan tubuh. Memang Swan Gokong, haha. Letakkan tanganmu di atasnya, ucapkan teknik latihan tubuh, dalam 1 jam, kau akan sehebat aku. Meskipun hanya 1 jam, tapi itu sudah cukup. Lukman, aku ingin melihat apa yang kau punya untuk melawan aku. Yudi, jika nanti Lukman memprovokasimu, jangan gegabah. Yo, bukankah ini Yudi? Kau benar-benar berani datang ya? Setelah aku datang, aku menemukan anggur yang dipamerkan di pesta anggur ini, semuanya sampah, sungguh mengecewakan. Yudi, kau siapa? Kau berani bilang anggur keluarga Chen semuanya sampah? Oh, ternyata anggur keluarga Chen. Senang bertemu denganmu. Kalau kau tidak bilang, aku pikir itu anggur murahan, 3 kg 10.000 rupiah dari kios pinggir jalan. Hai, Chen, apa kau belum pernah melihat anggur yang bagus? Hahaha. Yudi, kau cari mati. Siapa yang tidak tahu kalau anggur keluarga Chen adalah 5 terbaik di seluruh Tiongkok. Bahkan Raja Anggur Joni setelah meminumnya juga tak dapat menahan diri untuk memujinya. Kau berani bilang itu anggur murahan? Itu raja minuman keras, Joni. Dia belum pernah minum minuman keras yang enak. Anak muda, kau berani bilang aku belum pernah minum minuman keras yang enak? Tahukah kau gelar raja minuman kerasku ini kudapatkan dengan meminumnya? Kau raja minuman keras? Bagaimana kalau aku bisa membuatmu mabuk hanya dengan 1 gelas? Tak kusangka di sebuah pesta minuman keras aku malah diremehkan seperti ini. Baik, aku akan bertanding denganmu. Anak muda, Joni pernah minum selama 3 hari 3 malam tanpa mabuk, baru mendapatkan gelar Raja Minuman Keras. Kau ingin dengan 1 gelas minuman keras membuat Raja Minuman Keras mabuk? Mimpi. Karena Tuan Lukman begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Jika Raja Minuman Keras tidak mabuk, kau harus berlutut dan menjilati semua minuman keras di lantai. Yudi, jangan gegabah. Boleh, tapi jika aku menang, kau harus tiarap di lantai dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Bagus. Aku ingin lihat bagaimana Raja Minuman Keras bisa mabuk hanya dengan 1 gelas. Hahaha. Anak muda, kau berani menghinaku? Kukira minuman keras apa? Ternyata yang kau bawa sendiri hanyalah minuman keras murahan pinggir jalan. Tuan Lukman, sekarang kau masih punya kesempatan untuk menyesal. Menyesal? Kau tanya semua orang di sini, siapa yang percaya minuman murahan ini bisa mengalahkan Raja Minum? Yudi, lebih baik sudahi saja. Aku bahkan belum pernah melihat minuman ini. Nah, sekarang kau menyesal masih belum terlambat. Tidak perlu. Ini minuman apa ini? Aromanya begitu kuat. Anak ini, apa benar-benar punya minuman bagus? Raja Minum, silakan. Raja Minum memang Raja Minum. Tahan minum 1000 gelas bukan isapan jempol belakang. Yudi, kau kalah. Cepat jilat minuman yang tumpah di lantai. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik Raja Minum baru bicara. Minuman yang bagus. Raja Minum apa? Baru 1 teguk sudah tumbang. Ini tidak mungkin, kau pasti menaruh sesuatu di minumannya. Tidak kusangka, Tuan Lukman ternyata orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Aroma alkohol yang kuat tadi, semua orang yang hadir menciumnya. Bahkan pakar anggur pun langsung mabuk.
Kau bilang aku menaruh sesuatu? Bahkan bakar anggur saja langsung tumbang. Anggur ini pasti bukan anggur biasa. Ya, aku belum pernah mencium aroma alkohol sekuat itu. Seandainya aku bisa mencicipinya. Iya. Aku juga ingin minum. Aku bisa mentraktir kalian semua anggur ini. Tetapi Tuan Lukman harus menepati janjinya. Sudahlah, Yudi, kita tidak mampu menyinggung Tuan Lukman. Jangan takut, aku tahu batasanku. Aku pernah bilang akan menepati janji. Siapa yang bisa membuktikan aku pernah mengatakan? Jadi Tuan Lukman mau mengingkari janjinya? Ya, aku mengingkarinya. Lalu bagaimana? Aku ini putra mahkota grup Tuan Lukman. Siapa yang berani menyalahkanku? Hei, beranikah kau? Aku berani. Pakar anggur, apa yang Anda lakukan? Jika berani bertaruh, harus berani menerima kekalahan. Jika kau tidak menepati janji, aku akan mengajarimu menepatinya. Menggonggonglah 3 kali. Tuan Lukman. Guk. Hahaha. Yudi, berani sekali kau. Ini belum selesai. Terima kasih atas sandiwara Tuan Lukman. Ayo, semuanya minum. Tuan muda Yudi, bisakah saya ikut berinvestasi untuk membeli resep minuman ini? Minuman kera ini diberikan oleh Sun Gokong. Mana mungkin saya punya resepnya. Melihat Tuan Yudi begitu ragu dengan harga biasa, dia pasti tidak akan setuju. 1 miliar rupiah, bagaimana? 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, Yudi, resep minumanmu ini bisa terjual 1 miliar rupiah? Resep minuman ini adalah rahasia keluarga, tidak untuk dijual, tapi sebotol minuman ini bisa kujual padamu. Kukira kita berjodoh. Bagaimana kalau segini saja? Apa? Aku memasang harga terlalu tinggi? Ini minuman para dewa, 2 juta rupiah, tidak mahal. Baiklah. Hahaha. 200 juta rupiah. Terakhir kali pil ajaib, kali ini minuman berkualitas. Yudi, tak disangka, pusaka keluargamu begitu banyak. Hai, ini bukan apa-apa. Aku masih punya banyak harta karun yang belum kau lihat. Apa yang kau bicarakan? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau bicara denganmu. Tarik jodoh lagi. Entah benda ini, kalau kupakai pada Suci, apakah dia akan seperti Kak Susan? Suci, boleh aku minta sehelai rambutmu? Untuk apa? Yo, kukira siapa? Ternyata kau tukang antar makanan itu. Oh, kau orang yang merampokku tempo hari. Singkat cerita, seseorang membayar untuk 1 kakimu. Turuti saja, aku akan membuatmu menderita. Apakah itu Lukman, rendahan itu? Kalau kalian maju lagi, aku akan lapor polisi. Bos, cewek ini lumayan juga. Nanti biarkan kita bersenang-senang dulu. Baik, habisi anak ini dulu. Kita akan menikmati si cantik ini. Suci, jurus latihan tubuh. Pantas saja ini. Pemberian Sun Gokong, kekuatannya memang luar biasa. Hahaha. Yudi, tolong aku. Tolong. Aduh. Lari. Aduh. Sakit? Aku tidak apa-apa. Kau bagaimana? Mesum. Begini, preman-preman tadi pasti disuruh Lukman. Nanti aku akan menghajarnya. Dia kan putra mahkota grup Chen. Malam ini kau membuatnya berlutut di depan umum, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut. Siapapun yang berani mengganggumu, akan kuhabisi dia. Cuma kamu yang bisa bicara?
Aku mau mandi. Apa yang kau pikirkan? Suci begitu baik padamu. Kau malah ingin melakukan itu padanya. Keji. Coba sekali, cuma sekali. Yudi, bisa ambilkan handuk untukku? Kebahagiaan datang secepat ini. Baiklah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Yudi, tolong aku. Aku akan terlambat kerja. Aku pergi dulu. Angpau dewa-dewa. Pasti bukan barang biasa. Aku harus mendapatkannya. Yudi, jelaskan padaku, siapa wanita tadi? Kak, tunggu sebentar. Biarkan aku mengambil angpau ini dulu. Ambil apanya? Kemarin baru bersamaku, lalu kau cari yang baru, kumatuk kau, dasar pria brengsek, kumatuk kau, kumatuk kau, kumatuk kau. Ya. Dasar pria tak berperasaan. Dasar pria brengsek, kumatuk kau, kumatuk kau. Brengsek. Jimat petir bisa memanggil petir. Cukup. Kau mau apa? Yang ingin kulakukan banyak. Aku hampir terlambat. Kita bicarakan nanti saja. Yudi, dasar kau brengsek. Jangan sampai aku menangkapmu. Lukman, kau tidak menepati janjimu. Apa kau masih laki-laki? Aku sudah bilang akan membuat brengsek Yudi itu menderita. Soal aku laki-laki atau bukan, kau coba saja kan? Tolong hormati aku. Tuan Lukman, Suci, acara minumnya sudah selesai. Lihat kontrak ini kapan akan ditandatangani? Menandatangani kontrak. Aku tanda tangan apanya? Kapan Suci menemani aku, baru aku akan menandatangani kontrak. Kau, Lukman, jangan keterlaluan. Aku ada di sini. Ada apa-apa hadapi aku saja. Kau ini apa? Pantas jadi lawanku? Jangan kira engkau bisa mengalahkan Raja Anggur, lalu bisa menindasku. Lalu apa maumu? Masuk. Yudi, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkan mereka bertiga, bukan hanya kontrak, masalah sebelumnya, aku bisa melupakannya. Bagaimana? Tidak berani? Kemarin kau menghajar para berandalan itu, bukankah kau cukup hebat? Yudi, jangan turuti dia. Aku kenal mereka bertiga. Mereka juara tinju bebas yang terkenal. Kau bisa mati. Dewa Laojun, semoga engkau tidak membohongiku. Sekarang semuanya bergantung pada 3 jimat petir ini. Baiklah, aku setuju. Tapi kau harus menandatangani kontraknya dulu. Kau pikir kau pantas bernegosiasi denganku? Patahkan kedua tangannya. Petir. Apa yang kau lakukan? Siapa yang tidak takut mati? Silakan maju.
Takut apa? Aku sudah membayar mahal. Serang, habisi dia. Petir. Hantu. Ini bagaimana mungkin? Tuan Lukman, silakan. Saya tidak akan menandatanganinya. Apa yang bisa kau lakukan? Petir. Berikan aku pena. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Lukman. Sama-sama. Maafkan aku, Suci. Aku benar-benar tidak menyangka ketua akan menyerahkan proyek ini kepadamu seorang diri. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Bukan salahmu. Pasti Lukman yang merencanakan ini. Ini semua salahku karena membuatmu diincar Lukman. Maafkan aku. Hai, kenapa engkau cemberut? Jika Lukman berani macam-macam lagi denganmu, akan kuhabisi dia. Seandainya sesederhana itu. Bu, sudahlah. Aku tidak mungkin menikah dengan rendahan Lukman itu. Ada apa? Sebenarnya, aku dan Lukman sudah bertunangan. Apa? Hal sepenting ini, kenapa engkau tidak pernah memberitahuku? Untuk apa aku memberitahumu? Lagi pula, tidak ada gunanya memberitahumu. Kau bukan siapa-siapaku. Aku... Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Aku bisa membantumu. Berhenti di situ. Kalian siapa? Berani masuk? Kami datang untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Tahu ini tempat apa? Bukan klien, tidak boleh masuk. Hanya jual rumah, kan? Paling tidak kami beri 1. Kau pantas? Berkaca dulu dong. Punya uang berapa? Berani bilang beli rumah? Villa hebat sekali. Hanya beberapa juta atau puluhan juta. Bukannya tidak mampu beli. Rumah kami harga terendah, juga 30 juta rupiah. Dengan penampilanmu seperti pengemis, mampu beli juga? Kau meremehkan siapa? Bawa kontraknya ke sini. Aku akan beli sekarang. Pergi sana. Aku tidak punya waktu untuk mendengarmu membual. Aduh, Suci, kenapa kau masih di sini? Masuklah denganku. Aduh, Tuan Lukman, Anda juga di sini? Oh, dia temanku. Biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Haha. Tuan Lukman bilang hanya wanita itu yang merupakan temannya. Kau tunggu di sini saja. Yudi, lihat, jago berkelahi pun percuma saja. Tetap saja miskin. Haha. 30 juta. Ya, aku beli sekarang. Cepat biarkan aku masuk. Aduh, sudahlah, cukup. Masih saja keterlaluan. Dari penampilanmu, bisa punya 300.000 saja sudah bagus. 30 juta, lucu sekali. Di kartu ini ada lebih dari 200 juta. Tidak percaya, coba gesek saja. Baiklah, akan kubuat kau menyesal. Tunggu di sini. Lepaskan. Suci, asal kau mau menikah denganku, rumah di sini terserah kau pilih. Lepaskan. Aduh, Tuan Lukman memang dermawan. Suci, kau cepatlah terima Tuan Lukman. Lukman, aku tidak mungkin menikah denganmu. Buang saja pikiran itu. Tidak mau, ibumu sudah menerima 1 rumah dariku. Kau pikir kau bisa seenaknya menolak? Aduh. Lukman, lepaskan dia. Dia Yudi yang kamu bicarakan? Benar-benar seperti orang miskin. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Yudi sangat cakap. Aha, cakap. Bisa berkelahi disebut cakap. Lihat rumah di sini, mana yang dia mampu beli. Lukman, jangan keterlaluan. Dia jauh lebih baik darimu. Lebih baik? Kalau begitu suruh dia beli rumah di sini dan tunjukkan padaku. Baik, beli rumah kan? Aku akan membelinya sekarang. Aduh, kartuku diambil oleh wanita tadi. Bagaimana? Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, cepat pergi dari sini. Lihat pakaian yang kamu pakai. Pantas datang ke tempat mewah seperti ini? Yudi, jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Aku tidak sepicik itu. Aku sudah menyuruh orang untuk membuat kontrak rumah 30 juta. Hahaha. Kamu benar-benar suka membual. Tahu tidak 30 juta ada berapa?
Hah? Masih membuat kontrak? Kurasa kamu bahkan tidak mampu membeli satu toilet pun di sini. Kalian? Maaf, Tuan Yudi, tadi itu salahku. Silakan simpan kartu Anda. Dia bisa menjadi saksiku bagi saya. Aktingnya bagus sekali. Apa kau buta? Kau tidak lihat dia cuma orang miskin? Usir dia. Tuan Yudi, ini kontrak pembelian rumah Anda. Benarkah dia yang membeli rumah ini? 30 juta? Asli. Masih berasing? Jangan kira dengan kontrak palsu, aku akan percaya padamu. Bu, apa yang ibu lakukan? Dia bukan orang seperti itu. Aduh, bukankah kau hanya ingin uang? Ini ambil cukup untuk naik taksi. Karena Tuan Lukman begitu percaya diri dengan kekayaannya, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh siapa yang bisa membeli rumah termahal di sini? Bagaimana? Itu katamu. Baiklah, jika kau kalah, kau harus merangkak keluar dari sini. Jika engkau kalah, aku ingin kau berlutut dan berjanji tidak akan mengganggu Sari lagi. Rumah termahal di sini berapa harganya? Maple Water Pavilion, 80 juta. 80 juta. Seluruh tubuhku paling banyak hanya bisa mengeluarkan 60 juta. Aduh, Tuan Lukman, kau tidak bisa mengeluarkan 80 juta ini. Orang miskin ini bicara apa? 80 juta untukku bukan apa-apa. Justru ke orang miskin ini, 80 juta bisakah kau keluarkan? Karena Tuan Lukman begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bayar bersama? Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Suci, kedepannya kau jangan dekat-dekat dengan sampah yang hanya mengumbar janji ini, agar otakmu juga tidak ikut rusak. Bu, kalau ibu bicara begitu lagi, aku marah. Dia tidak seperti yang ibu pikirkan. Pembayaran berhasil, pembayaran gagal. Hei, dengarkan? Aku lihat sekarang, apalagi yang bisa kau katakan. Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Cepat pergi, jangan ganggu Suci dan Tuan Lukman memilih rumah. Kalian begitu yakin rumah ini dibeli Lukman? Hanya 80 juta saja, aku juga mampu membelinya. Pak Lin, lihatlah. Pak Lin, lihat. Gugup seperti itu, belajarlah dari saya, tenanglah. Baik ya, Pak Lin. Katakan, ada apa? Baru saja ada orang yang membeli apartemen kita seharga 80 miliar rupiah, Maple Fragrance Pavilion. Apa katamu? Pembayarnya bernama Yudi. Saya harus menyambutnya secara pribadi. Orang seperti dia pasti bukan orang biasa. Kita tidak boleh membuatnya merasa kita mengabaikannya. Beritahu semua orang siapa yang membeli Maple Fragrance Pavilion. Itu Tuan Yudi. Lukman, apa yang ingin kau katakan sekarang? Maksudmu, aku tidak bisa membayar 80 miliar rupiah. Kalau kau tidak bisa membayar, pergilah. Jika kau merusak reputasiku, aku akan menghabisi nyawamu. Lukman, tapi memang benar. Tuan Yudi yang membeli Maple Fragrance Pavilion, kartu Anda gagal diproses. Kau masih berani bicara? Pengawal, ajari dia bagaimana cara berbicara. Ajar dia bagaimana cara berbicara yang benar. Berhenti. Pak Lin, Anda sudah datang. Maaf, saya terlambat. Tadi bawahan saya tidak membuat Anda menunggu, kan? Ini Anda kontrak eksklusif. Anda, Pak Lin, karyawan perusahaan Anda semuanya seperti sampah yang tidak punya sopan santun ini, bahkan tidak bisa membedakan klien yang seperti. Bagaimana kamu bekerja? Bahkan klien sebesar Tuan Yudi, kamu tidak bisa menanganinya dengan baik. Tuan Yudi, tapi dia Tuan Lukman. Tuan Lukman? Lalu siapa Tuan Yudi? Dia Yudi. Maaf,
saya salah orang. Apa maksudnya? Rumah 80 juta ini, apa dibeli oleh orang tidak berguna ini? Benar atau tidak? Tanyakan saja pada Tuan Lukman. Yudi, beraninya engkau. Apa Tuan Lukman lupa sesuatu? Yudi, kau cari mati. Belum tentu siapa yang cari mati, berlutut atau tidak. Aku akan menghajarmu sampai berlutut. Cih. Tuan Lukman, jadi bisu. Bicara. Aku berjanji tidak akan mengganggu Suci lagi. Benar-benar Tuan Lukman menepati janji ya. Yudi tadi, Tante salah lihat. Kamu jangan dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke hati ya. Tante, saya tidak sepicik itu. Anda tenang saja. Aduh, baguslah, baguslah. Begini, kamu dan Suci cari hari baik lalu menikah saja. Bu, Ibu bicara apa? Aku tidak bilang mau menikah. Hei, kamu tidak menikah denganku. Mau menikah dengan siapa? Ih, menyebalkan. Bu, kakak ipar benar-benar membeli villa Feng Shui Xie. Kakak ipar benar-benar kaya. Kakak ipar kasih uang dong. Kakak ipar kasih uang dong. Satria, kamu ngapain? Kakak iparku kan kaya raya, minta beberapa juta untuk senang-senang, kenapa? Yudi, kamu lihat semuanya sudah dibicarakan. Kamu dan Suci menikah, ku tidak keberatan. Tapi maharnya... Bibi mau berapa? Lihat, cucuku Suci sangat baik, kamu juga kaya raya. Bibi tidak minta banyak darimu, cuma 10 juta rupiah. 10 juta rupiah? Bu, Ibu anggap Yudi mesin ATM? Diam kamu. 10 juta rupiah ya, 10 juta rupiah. Demi Suci, aku bersedia memberikannya. Aku tidak setuju, tambahkan 20 juta rupiah lagi. Kamu gila? Kamu pikir uang Yudi datangnya dari angin? Dia kan mampu. Ibu sudah bilang padaku, dia tanpa berkedip membeli rumah 80 juta rupiah. Yudi, lihat, adik Suci ini juga sudah waktunya menikah. 20 juta rupiah ini, 10 juta rupiah untuk beli rumah, 10 juta rupiah untuk beli mobil. Tidak berlebihan kan? Suci, tunggu aku. Kenapa kamu menyetujui untuk menambahkan 20 juta rupiah untuk adikku? Hanya 20 juta rupiah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Kamu ini... Baik, Pak Direktur, aku dan Yudi akan pergi. Pak Direktur mencari kamu lagi untuk apa? Pak Direktur meminta kita untuk menghadiri acara makan malam amal perusahaan malam ini. Kalau begitu, ayo pergi. Lukman juga ada di sana. Aku takut dia akan melakukan sesuatu. Hehe, kalau dia berani datang, aku akan menghajarnya. Aduh, para dewa ini, bisakah mereka mengirim amplop merah yang nyata? Selalu menyombongkan diri seperti ini. Taois, kudengar engkau memberi San Gokong minuman yang sangat manis. Aku tidak peduli. Kau memberikannya kepada San Gokong, aku juga mau. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang di grup bahwa engkau tidak pernah mengirim amplop merah. Dewa ini terlalu licik. Ini memanfaatkan situasi. Siapa sebenarnya monyet Son Gokong yang nakal? Kamu cari apa? Ada minuman apa di sini? Kamu haus? Aduh. Itu ada Maotai, boleh? Iya, Maotai. Kamu ngapain? Ini banyak orang yang melihat. Sahabat Dao, ini apa? Ternyata minuman keras. Aku belum pernah minum. Minuman keras enak ini.
sahabat Dao bercanda, pantas saja Sun Gokong sangat memujinya. Karena sahabat Dao begitu murah hati, aku juga akan memberikan sahabat Dao sebuah hadiah. Pil pemurnian tubuh. Entah setelah aku memakannya, aku juga bisa berkultivasi atau tidak. Coba saja. Perjamuan makan malam akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku keluar sebentar, segera kembali. Aduh, gawat. Pil ini jangan-jangan kedaluarsa. Lao Jun, kau benar-benar membunuhku. Bukankah ini Suci? Guntur, kenapa engkau di sini? Bukankah kau sudah dipecat? Guntur, kok kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah dipecat? Acara amal ini diadakan oleh kakak ipar saya. Meskipun saya sudah keluar dari perusahaan Kaisar, saya tetap orang penting. Sini. Maaf, ini tempat duduk Yudi. Silakan duduk di tempat lain. Yudi, kamu masih bersama sampah itu? Lihat ini, harganya 8 juta rupiah lebih jam tangan Swiss. Selama kamu bersamaku, aku bisa memberimu apa saja. 8 juta banyak? Yudi kemarin baru saja membeli sebuah villa maple seharga 80 juta rupiah. Hahaha. Suci, kalau kamu mau membela Yudi, tidak perlu membohongiku seperti ini kan. 80 juta, kamu masih berani mengatakannya. Tidak percaya ya sudahlah. Ku bilang sekali lagi, ini tempat duduk Yudi. Silakan pergi. Aku tidak mau pergi. Lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan Yudi padaku? Kurus seperti monyet? Sampah. Aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu tentang Yudi. Perempuan jahat, berani kau memukulku. Kau bilang siapa monyet? Kutanya, kau bilang siapa monyet? Kau bilang siapa monyet kurus? Aku tanya engkau, kau bilang siapa monyet kurus? Kaulah monyet kurus. Kenapa? Kau pikir kau pantas untuk Suci? Berkaca dulu kan? Ulangi sekali lagi. Berani kau bunuh aku. Yudi, lebih baik kau lepaskan dia. Yudi, tunggu saja engkau akan menyesal. Guntur dan Lukman, hari ini ada di sini. Kamu harus hati-hati. Tenang saja, aku sudah berubah. Berita tadi bilang, ada 2 penjahat kabur dari penjara. Aku takut ini ada hubungannya dengan mereka. Jika ada bahaya, kamu sembunyi di belakangku, aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Kalau ada bahaya, kamu sembunyi di belakangku, aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Saya sangat senang kalian semua hari ini bisa hadir di acara lelang amal ini. Tuan Lukman sudah menjamin kepada semua orang bahwa malam ini hasil lelang akan disumbangkan seluruhnya ke badan amal. Nak, berikan aku dulu beberapa botol minuman enak yang terakhir kali itu. Sekarang aku harus cari susu Ade di mana. Sun Gokong yang terakhir kali sudah habis. Bagaimana kalau coba yang berbeda? Berbeda? Dijamin kamu suka. Bocah, berani kau menipu kakek Sun? Benda ini sama sekali tidak enak. Tidak enak. Aduh, Sun Gokong, Anda tarik dulu satu, nyalakan ujungnya dengan api, lalu coba hisap ujung yang lain dengan mulut Anda. Menarik, menarik, kuberikan ini padamu. Hanya dengan mengucapkan mata api emas,
Anda bisa mendapatkan kemampuan tembus pandang selama 1 jam. Barang bagus. Koleksi pertama dalam lelang ini adalah Junji. Harga awalnya 1 juta rupiah. Tuan Lukman, Anda yakin kita bisa mendapat untung dari barang antik ini? Kau meragukan aku? Tidak berani. Barang antik ini kupilih sendiri. Meskipun semuanya asli, nilainya tidak tinggi. Oh, maksud Anda malam ini adalah jebakan untuk menipu orang. Kau cukup pintar. Mata yang tajam. Yudi, ada apa? Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku senang. 1.500.000 rupiah. 2 juta rupiah. 2.500.000 rupiah. Siapapun yang membeli barang antik ini benar-benar bodoh. Yudi, maksudmu kau lebih mengerti tentang barang antik daripada semua direktur di sini? Guntur, Yudi ini adalah penyelamat nyawa Direktur Han. Kau bicara seperti ini, menempatkan Direktur Han di mana? Lukman, kau tidak perlu berpura-pura denganku. Barang antik ini kalian yang bawa. Jika ada masalah dengan kualitasnya, oh tahu konsekuensinya. Nona Han, koleksi yang ku bawa tentu saja berkualitas tinggi. Jadi begitu, hasil lelang barang antik ini masuk ke dompet Tuan Lukman? Tentu saja tidak. Semua yang ku dapat malam ini akan kuberikan untuk amal. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Semuanya Guci Jun ini palsu. Aduh, senakmu bilang palsu. Kau ini siapa? Kata barang antik ini, apa kau bisa menulisnya? Yudi, malam ini bukan acara sembarangan. Seberapa yakin kau? 10%. Yudi, kau cari mati? Kau memecahkan Guci Junku, bagaimana kau akan menggantinya? Paling-paling ganti rugi saja. Guci Jun itu sangat berharga, kau orang miskin bisa menggantinya. Sudahlah. Yudi, kau hari ini tidak menjelaskan semuanya, aku akan menghabisi nyawamu. Lihatlah semuanya. Guci Jun milik Tuan Lukman memang barang berkualitas tinggi, bahkan glasirnya terjaga dengan sangat baik. Persis seperti vas yang kulihat di jalan. Sangat mirip. Benar juga, glasirnya terlalu baru. Tuan Lukman, apalagi yang bisa kau katakan? Hanya satu yang lolos, apa yang perlu dibicarakan? Yudi, kalau engkau berani, pecahkan saja kelimanya yang kubawa. Aduh Tuan Lukman, kalau kau ingin menipu orang, setidaknya engkau harus membuatnya lebih mirip, kan? Menggunakan sampah seperti ini, pantaskah disebut barang antik? Tuan Lukman, kau pikir kami bodoh dan kaya? Tuan Lukman, mulai sekarang, perusahaan kami tidak menyambutmu. Silakan segera pergi. Nona Hana, apa kau akan merusak hubungan baik kedua keluarga kita demi orang ini? Aku hanya tahu, orang yang tidak jujur sama sekali tidak perlu diajak kerjasama. Maaf semuanya, sudah membuat kalian menyaksikan drama ini. Acara makan malam selesai, silakan pulang. Yudi, ayo kita pergi.
Tuan Lukman, membiarkan mereka pergi begitu saja? Biarkan mereka pergi. Tapi, jangan harap Yudi bisa hidup meninggalkan tempat ini malam ini. Apakah orang itu sudah dihubungi? Sesuai perintah Anda, dia sudah menunggu di sekitar pesta. Suruh dia bertindak sekarang. Baik. Terima kasih banyak barusan. Kami memang sudah curiga dengan beberapa barang antik yang dibawa Lukman, tapi tidak punya bukti. Bukan masalah. Aku sudah lama tidak suka padanya. Cuma, aku merusak acara amal kalian. Tapi, bagaimana engkau tahu masalah pada barang antik itu? Ku bilang aku bisa melihat tembus pandang. Kau percaya? Melihat tembus pandang, Tak disangka tubuh Nona Hani, dibandingkan dengan Suci, juga tidak jauh berbeda. Kuharap kau bisa menggunakan kemampuan ini untuk hal yang benar. Jangan bicara. Dengarkan aku. Sebentar lagi, apapun yang terjadi, jangan terlalu jauh dariku. Shh. Siapa yang mengirimmu? Mati kau. Siapa yang menyuruhmu? Katakan, dan aku akan mengampunimu. Arge ke neraka, lalu tanyakan sendiri. Nona Han. Han Xiu, Kau cari mati. Kurasa engkau yang akan mati. Lei Dian. Panggil ambulans. Yudi, terakhir kali Anda menyelamatkan saya dengan pil ajaib. Kali ini Anda pasti bisa. Kumohon selamatkan putri saya. Direktur Han, bangunlah. Bukannya aku tidak mau menolong, tapi aku sudah tidak punya pil ajaib lagi. Lukman, apa yang kau lakukan di sini? Lukman, apapun masalahmu, hadapilah aku. Beraninya engkau mengganggu perempuan. Aduh, makan sih boleh sembarangan, tapi ngomong jangan. Siapa bilang saya menyiksa perempuan? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Penyerang itu jelas-jelas kau yang suruh. Memang kenapa? Kalau bukan karena Han Xiu menghalangimu, kau sudah mati sekarang. Sekarang kau tahu kan bedanya kau dan aku? Sehebat apapun kau tetap orang kecil, masih mau melawan aku? Cih, lucu sekali. Sebaiknya kau berdoa agar Han Xiu baik-baik saja. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan membuatmu membayarnya. Menakutkan sekali. Aku bisa membunuhmu hanya dengan menjentikan jari. Kau... Hahaha. Kenapa? Jimat anehmu itu hilang? Lukman, perbuatanmu akan mendapat balasan. Hahaha. Suci, kau terlalu naif. Masih percaya karma? Ku bilang padamu, selama engkau tidak mau menikah denganku, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Lukman, jika putriku kenapa-kenapa, aku bersumpah, di Hao Group dan engkau tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Untungnya tidak mengenai organ vital, dia sudah melewati masa kritis. Anggap saja kalian beruntung. Kamu bagaimana, Han Xiu? Tidak perlu terlalu berterima kasih padaku, ini semua sudah tugasku. Ayolah, Mbak. Kalau bukan karena kamu waktu itu, aku sudah bisa melumpuhkan penjahat itu. Aduh, kamu tidak benar-benar berniat untuk tidak berterima kasih padaku, kan? Iya, terima kasih, tentu saja. Begini, setelah kamu keluar dari rumah sakit besok, aku akan mentraktirmu makan. Makan di luar tidak menyenangkan. Kamu juga harus mencoba masakanku, datanglah ke rumahku malam ini. Ahem. Suci, kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Dia bukan siapa-siapaku. Kalian makan saja, aku pergi dulu. Hei, Suci. Yudi, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Aduh, kalau bukan karena saya masuk ke grup WeChat para dewa,
Mana mungkin ada kesempatan datang ke villa sebagus ini. Nonahan. Yudi, kamu datang. Kamu biasanya berpakaian seperti ini di rumah. Tentu saja karena kamu datang, aku sengaja memakai ini. Senang? Senang. Ya, bukankah kamu punya penglihatan tembus pandang? Bagaimana kalau hari ini kamu juga melihatnya? Saya. Mata tembus pandang saya sedang istirahat hari ini. Istirahat, haha. Sudahlah, aku tidak menggodamu lagi. Ayo makan. Ayo. Silakan duduk. Aku akan memotongkan buah untukmu. Hei ya, akhirnya bisa bertemu dengan rekan Tao. Kudengar rekan Tao memberikan Sun Gokong dan Lao Tzu beberapa benda ajaib. Aku juga dengan berani meminta beberapa. Sun Gokong dan Lao Tzu memiliki permintaan wajar. Apakah Lu Dongbin juga punya masalah? Wajar Sun Gokong dan Lao Jun meminta sesuatu. Apakah Lu Dongbin juga ada masalah? Tidak kusangka sahabat, aku susah sekali mengejar Xian Gu, bertahun-tahun tidak berhasil. Baru-baru ini, aku tidak sengaja menyinggung Xian Gu dan sedang cemas. Wah, ternyata begitu. Jadi, dalam cerita mitologi, Lu Dongbin dan Xian Gu bersama hanya rumor. Tolong aku sahabat, aku bersedia membalas budi dengan satu buah persik surgawi. Astaga, persik surgawi? Persik surgawi milik Ibu Suri, dewa yang memakannya akan meningkatkan kultivasinya. Kalau aku yang memakannya, bukankah aku bisa langsung bertambah umur ratusan tahun? Sahabat, jangan khawatir, aku punya cara. Buahnya datang. Kamu menyiap kembang api sebanyak ini untuk apa? Ini jangan kamu urusi. Cepat bantu aku cari lagi. Baiklah. Hai. Sahabat, benda apakah ini? Benda ini namanya kembang api. Bunganya di mana? Sahabat hanya perlu menyalakan sumbunya dan meletakkannya di tempat terbuka, maka akan muncul pemandangan yang indah. Nanti dengan pemandangan ini, aku akan menyatakan cintaku kepada Xian Gu. Wah, hebat, sungguh hebat. Aku akan segera mempersiapkannya. Terima kasih sahabat. Dan Ken si Yudi ini jago banget berkelahinya. Dia kuatnya bukan main, kebal pula. Kau bicara omong kosong. Di dunia ini, mana ada orang yang sekuat dan sekebal itu? Urusan yang kuminta engkau siapkan, bagaimana? Tenang saja, Dan Kan, semuanya sudah siap. Kali ini yang datang semuanya orang-orang terlatih. Dijamin si Yudi itu tidak akan kembali. Baguslah. Kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Selama Yudi masih hidup, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkan suci. Denchan, ada satu hal lagi. Anak buah saya baru saja menemukan Yudi punya hubungan dengan keluarga yang Denchan habisi dulu. Yudi? Oh, ternyata begitu. Pantas saja dia selalu berseberangan denganku. Ternyata ingin membalaskan dendam kedua orang tua bangka itu. Menurut saya, Yudi seharusnya belum tahu. Baguslah. Selain Yudi, orang tua itu juga tidak akan pernah bilang aku tidak becus lagi. Belum mabuk. Aku masih bisa minum.
Suci, kau datang. Suci, aku Han Siu. Ayah, apa yang kita lakukan ini benar? Dengarkan ayah, Yudi sekarang sudah bertunangan dengan Suci. Jika kau masih belum bisa melakukan hubungan suami istri, bagaimana engkau bisa mempertahankannya? Tetapi di hatinya sama sekali tidak ada aku. Aduh, tidak ada tetapi. Ayah percaya padamu, kau tidak akan mengecewakan ayah. Tapi, Yudi, pesonamu apa sebenarnya sampai-sampai banyak wanita tergila-gila padamu? Halo, Suci. Yudi mabuk, jemput dia di Villa Banshan. Kalaupun aku mau merebut, aku akan melakukannya dengan cara yang jujur. Yudi, sebaiknya engkau bersiap-siap. Aku masih bisa minum. Lain kali jangan lari. Nona Han, maaf sekali, Yudi merepotkan Anda. Aku minta maaf atas namanya. Nona Su, Anda tidak perlu melakukan ini. Aku akan langsung saja. Aku memang tertarik pada Yudi. Meskipun sebelumnya aku meremehkannya, menganggapnya hanya seorang pria hidung belang biasa. Yudi bukan orang seperti itu. Dia hanya sedikit bebas. Tapi sekarang, aku menyadari dia memang pria yang sangat menarik. Dia tidak hanya bisa mendapatkan obat mujarab, jimat petir misterius, bahkan bisa menangkap belati dengan tangan kosong. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan pria seperti ini. Nona Han, aku dan Yudi sudah bertunangan. Aku tahu, tapi tunangan tidak sama dengan menikah. Jadi, aku masih punya kesempatan. Kalau begitu, kita bersaing secara adil. Aku tidak setuju. Kamu tidak dihitung. Oh ya, tadi, selain kamu, ada juga yang bernama Susan, juga menelepon pria ini. Hati-hati. Sepertinya sainganku bukan hanya kamu. Aduh, kamu yakin bekasi wajahku ini? Karena jatuh. Bagus ya kamu. Sekarang bahkan tidak percaya kata-kataku. Percaya, aku percaya. Nah, begitu dong. Mana mungkin aku percaya? Setelah aku makan pil pembentukan tubuh, tubuhku menjadi sangat keras. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa membuat bekas ini. Guru, kita belum sampai kan? Sudah sampai. Ini adalah tempat kalian mati. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawa. Bunuh yang laki-laki, bawa yang perempuan. Cepat naik ke mobil. Kalian naik lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Kau pikir kau siapa? Tidak segan-segan, serang. Bos. Ampun, bos. Tadi kau sangat sombong, bukan? Aku tanya, kau jawab. Dipukuli sampai mati pun aku tidak akan bicara. Oh, tulang punggungmu keras juga.
Jangan pukul aku lagi, bos. Aku bicara. Kenapa tidak bicara dari tadi? Siapa yang mengirim kalian? Aku juga tidak tahu. Dia menyuruh kami menyergap di sini. 6 juta rupiah untuk menghabisi nyawamu. Di kartu ini ada 10 juta rupiah. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Ulangi. Aku bicara. Tuan Guntur bilang kau merebut wanitanya, menyuruh kami menghabisimu, dan membawa wanita itu kepadanya. Guntur, pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kami janji akan menghilang. Yudi, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo cepat pergi. Tuan Guntur, kita gagal. Tapi dia juga terkena racunku. Anak itu tidak akan jauh. Anak itu kena racunku, dia tidak akan lari jauh. Tuan Guntur, bagaimana engkau bisa ada di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana aku bisa mendengar kau mengkhianatiku? Tuan Guntur, dengarkan penjelasanku. Tuan Guntur. Sedikit sakit. Tahan sedikit, Tuan Guntur. Sampah. Tidak kusangka mereka selicik ini. Aku juga tidak tahu kapan mereka meracuniku. Yudi, kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Racun ini untuk sementara tidak akan membunuh. Untungnya aku pernah memakan pil pemurni tubuh dari Lao Jun. Racun biasa tidak mempan padaku. Kalau tidak, aku benar-benar mati di sini. Guntur dan Lukman begitu kejam. Mengapa mereka tidak mau melepaskan kita? Dari mana kau mendapatkan buah persik sebesar ini? Yudi, apa kau sedang bermain sulap? Yudi. Suci. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu sudah tidur 3 hari. 3 hari? Aku hanya ingat aku keracunan, lalu pingsan. Lalu bagaimana? Tiba-tiba muncul di tanganmu buah persik sebesar ini, membuatku kaget. Lalu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku menyuapimu sedikit buah persik itu, lalu Hansiu datang. Mana buah persiknya? Oh, itu dia. Untungnya buah persik itu tidak hilang. Kalau tidak, aku akan sangat rugi. Ayo bangun dan makan sesuatu. Kamu sudah tidur selama 3 hari. Tubuhmu pasti sangat lemah. Pelan-pelan. Kak Sin. Yo, masih ingat aku kakakmu? Kukira kenapa kamu tidak menghubungiku belakangan ini, ternyata sedang bersama wanita cantik. Yudi, siapa ini? Aku pemilik rumahnya. Hanya saja pernah diganggu olehnya. Ngomong-ngomong, saat itu, dia menggangguku seperti ini. Yudi, jelaskan apa yang terjadi. Saya bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bagaimana kalau saya bantu kamu memeragakannya kembali, mengingatnya kembali? Kak, jangan. Ampuni hidupku. Aku mengampunimu? Siapa yang mengampuniku? Malam itu ketika engkau memperlakukanku dengan buruk, kau tidak mengatakan ini. Yudi, maksudmu, kau menggunakan tali jodoh Dewa Bulan untuk mengikat rambut Kak Susan, lalu Kak Susan menjadi sangat agresif? Ya, benar sekali. Tali jodoh apa? Yudi, kau percaya dengan kata-katamu sendiri? Jelas-jelas kau yang mendorongku, kenapa tidak berani mengaku pada pacar kecilmu? Suci, percayalah padaku. Oh ya, buah persik. Kau melihat buah persik itu muncul di tanganku kan? Itu diberikan Lu Dongbin padaku. Buah persik itu memang tiba-tiba muncul?
Tapi kalau engkau bilang engkau punya grup WeChat dewa, aku tetap tidak percaya. Kalian semua tidak percaya. Ya, baiklah. Sekarang aku akan membuktikannya pada kalian. Grupnya ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat. Loh, grupku mana? Sun Gokong dan Dewaku. Kemana mereka semua? Kau tidak mau mengakui kalau kita pernah melewati malam yang indah, Yudi? Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa grup WeChat para dewa tiba-tiba menghilang? Yudi, kau main perempuan saja, masih juga pakai sulap untuk membohongiku. Grup WeChat para dewa apa? Seolah-olah itu benar saja. Aku benar-benar punya grup WeChat para dewa. Kalian lihat tubuhku, ini karena aku makan pil pemurni tubuh dewa, baru mendapatkan efek ini. Tubuh yang begitu kuat, pantas saja malam itu begitu hebat. Yudi, kau tidak tahu malu. Jimat pemanggil petir, Suci. Kau pernah melihatku memanggil petir? Ini tidak mungkin sulap kan? Masa aku bersekongkol dengan Lukman dan Guntur? Tapi grup WeChatmu menghilang, ini juga fakta. Apa? Aku harus mengulang kejadian dulu. Saat mendapatkan grup WeChat, baru bisa masuk kembali ke grup WeChat? Anda pasti tabib Yudi, ya? Saya Yudi. Anda? Wijaya. Saya pernah melihatnya di TV. Dia putra tertua keluarga Wang Jakarta. Silakan masuk. Tolong selamatkan ibu saya, tabib Yudi. Silakan berdiri dulu. Jika tabib Yudi tidak setuju, saya tidak akan berdiri. Saya bukan dokter hebat. Anda salah orang. Tidak mungkin salah. Tabib Wu sendiri yang menjamin Anda pernah menggunakan satu pil ajaib untuk mengobati Direktur Han yang sakit kritis, bahkan memperpanjang umurnya. Jadi orang tua itu yang menjual saya. Pil ajaib saya yang tersisa satu sudah saya jual kepada Direktur Han. Kenapa Anda tidak membelinya darinya untuk mengobati ibumu? Sejujurnya, Direktur Han setelah merasakan khasiat pil ajaib sudah memakan pil yang kedua. Sekarang hanya tabib Yudi yang bisa menyelamatkan ibu saya. Memakannya? Dia terlalu terburu-buru. Ceritakan dulu gejala ibumu. Tabib Yudi bersedia mengobati ibu saya? Saya bukan seorang tabib sakti, hanya saja pernah mengalami beberapa kejadian ajaib. Coba ceritakan dulu gejala ibumu. Gejala orang yang hampir meninggal biasanya mirip. Tabib Wu mendiagnosis mirip dengan kondisi Direktur Han dulu. Sepertinya umurnya sudah hampir habis, bukan karena sakit. Entah buah persik surgawi ini bisa menyelamatkannya atau tidak. Jika tabib Yudi bersedia membantu, saya bersedia memberikan setengah saham uang saya. Setengah saham? Itu jumlah yang sangat besar. Tak disangka anak ini tidak hanya kaya, tapi juga memiliki kemampuan seperti ini. Sepertinya aku tidak boleh melepaskannya begitu saja. Dibandingkan dengan ibuku, uang bukanlah apa-apa. Baiklah, Suci. Aku juga tidak tahu apa manfaatnya, tapi karena tabibmu pun tidak bisa berbuat apa-apa, kau bisa mencobanya dulu. Tabib, apakah ini obat? Kenapa seperti buah persik? Ku bilang ini buah persik surgawi milik Dewi Barat. Kau percaya? Ternyata benda surgawi seperti ini. Saudaraku, sekarang hanya engkau yang percaya padaku. Apakah ini yang digigit San Gokong? Ini yang kugigit. Tabib Yudi sampai mencobanya sendiri. Terima kasih Tabib Yudi atas obatnya. Terima kasih Tabib Yudi atas obatnya. Mau apa kau? Aku bisa bela diri. Pukul aku. Tidak mengerti bahasaku? Aku suruh kalian pukul aku. Pukul kepalaku pakai tongkat, pukul yang keras. Cepat. Nah begini. Aku ingin mengulang kejadian itu lagi. Mungkin grup WeChat Dewa itu bisa kembali. Aku mau coba. Ayo. Kaki. Kalian semua, aku hanya pengantar makanan. Mana mungkin aku punya uang? Ucapkan dialognya. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan uangnya. Mana gayamu? Malam itu kau sangat hebat, kan?
keluarkan gayamu. Bos, ampuni aku, mana berani kami memukulmu. Bos, setelah kau tendang aku terakhir kali, aku masih mual saat makan. Ini 80 juta rupiah, turuti perintahku, atau kupukul kalian lagi. Demi uang, sialan. Bos, Anda tidak akan melawan? Hahaha, saya jamin tidak akan melawan. Hahaha. Bos, nasi goreng ini bagaimana kalau Anda ambil dulu? Berani kau mempermainkanku? Cari mati? Aduh, ayo. Kuatkan. Sungguh rendah. Dasar perempuan jahat. Aar. Aduh. Permintaan seperti ini, seumur hidup saya belum pernah dengar. Aduh. Yudi, kamu sudah bangun? Ada yang terasa sakit? Mana ponselku? Ponsel, mana ponselku? Tidak mungkin. Aku baru saja melihatnya. Aku baru saja melihat. Dewa Taisang sedang berjualan. Aku melihatnya. Yudi, dokter bilang kepalamu terbentur. Mungkin akan ada masalah kejiwaan. Bagaimana kalau kita pergi ke psikiater? Suci, aku tidak sakit jiwa. Orang lain tidak mempercayaiku. Apa kau juga tidak mempercayaiku? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi kau juga lihat, grup WeChat itu sudah hilang. Anggap saja itu sebagai mimpi. Lupakan saja, ya? Baik, aku berjanji padamu, kedepannya kita hidup bahagia, aku tidak akan memikirkan hal-hal itu lagi. Yudi, hei, cepat lihat apa yang ada di ponselmu. Benar, ini dia grup WeChat dewa-dewaku. Son Gokong, Dewa, dan juga Lu Dongbin, semua teman ada di sini. Tapi kenapa riwayat obrolannya hilang? Mungkin karena tadi tiba-tiba menghilang dan sekarang kembali lagi, jadi riwayat obrolannya hilang. Masuk akal. Terima kasih ya, Hansiu. Bagaimana engkau menemukan grup WeChat dewa-dewa itu? Hei, dewa-dewa apa? Itu hanya aku meminta peretas untuk membuat grup sementara. Yudi, sejak keracunan terakhir kali, kondisinya jelas jauh lebih buruk. Saat ini kita tidak bisa lagi menstimulasinya. Tapi terus menipunya juga bukan solusi. Aku punya satu cara, tapi aku tidak tahu apakah bisa berhasil. Pergi ke keluarga Wang di Jakarta. Terlepas dari apa yang dikatakan, Yudi, benar atau tidak, untuk membuktikan keberadaan grup WeChat para dewa, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke keluarga Wang di Jakarta dan melihat efek buah persik itu. Begitu? Jika buah persik itu benar-benar menyelamatkan nyawa Ibu Wijaya, grup WeChat itu pasti ada. Siapkan pesawat. Aku ingin pergi ke Jakarta. Apa yang kau katakan itu benar. Benar sekali, Tuan Lukman. Aku mendengarnya sendiri. Bodoh. Bahkan tidak bisa mengurus Yudi. Sekarang engkau bahkan mengarang kebohongan seperti itu untuk membohongi aku. Ini semua benar, Tuan Lukman. Dokter yang memeriksa Yudi juga mengatakan Yudi terus memegang ponsel itu dan bertingkah aneh. Sialan.
Pantas saja anak itu tidak bisa dikalahkan dan memiliki begitu banyak barang aneh. Apakah benar-benar ada hal yang begitu aneh di dunia ini? Sebenarnya kita bukannya tidak punya cara sama sekali. Apa yang kau pikirkan? Katakan. Tuan Lukman, begini, grup WeChat itu ada di ponselnya. Jika Yudi bisa menggunakannya, kita juga bisa. Hah? Maksudmu kita merebut ponsel itu? Betul. Tuan Lukman, saya dengar mereka juga akan pergi ke keluarga Wang di Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Karena hal baik seperti ini diketahui olehku, maka Yudi dan yang lainnya jangan harap bisa berhasil. Siapkan pesawat, aku juga akan pergi ke Jakarta. Baik, Yudi, kulihat kali ini bagaimana engkau bisa lolos. Berhenti. Kalian tidak boleh masuk. Saya sudah janji dengan tuan muda kalian pergi beritahu dia, nama saya Yudi. Hari ini adalah hari pemakaman Nyonya Besar, tuan muda ada di rumah duka. Bagaimana mungkin? Itu kan buah persik keabadian, Nyonya Besar tidak mungkin meninggal. Tak disangka kalian juga tahu tentang buah persik keabadian. Ku dengar setelah Nyonya Besar memakan buah persik keabadian, kondisi kesehatannya sama sekali tidak membaik dan beliau meninggal di malam yang sama. Kondisinya sama sekali tidak membaik, meninggal di malam yang sama. Tidak mungkin. Tidak. Aku harus bertanya, Le Doran Bin, ada apa sebenarnya? Hei, Yudi, prioritas kita sekarang seharusnya pergi melihat dulu keadaan Wijaya. Iya, Yudi, bagaimanapun kamu harus memberitahu kami dulu, grup WeChat Dewa, apakah itu benar? Itu memang ada ponsel grup WeChat Dewa. Tentu saja. Tapi Tuan Lukman, Yudi masih belum tahu berapa banyak benda sakti yang diberikan para dewa. Bukankah kita harus memikirkan rencana jangka panjang? Aku ingin melihat Yudi, seberapa hebat dia berkelahi. Halo? Tuan Wang turut berduka cita. Tapi orang yang mencelakai ibumu, pelakunya Yudi, ada di depan rumahmu. Ayo kita pergi. Kalian tidak ada yang boleh pergi hari ini. Tangkap dia. Hentikan. Wijaya, apa yang kau lakukan? Wijaya, Yudi bagaimanapun juga pernah menjadi penyelamatmu. Apa pantas kau memperlakukannya seperti ini? Penyelamat? Penyelamat macam apa? Kalau bukan karena dia memberi obat sembarangan, apakah ibuku akan pergi secepat itu? Apakah buah persik itu benar-benar tidak berpengaruh? Aku, Wijaya, meskipun seorang anak orang kaya yang nakal, tapi aku tidak akan bermain-main dengan ibuku sendiri. Yudi, kau lihat. Ini semua karenamu. Aku belum membalas dendam padamu, kau sendiri yang datang. Wijaya, pasti ada kesalahpahaman di sini. Percayalah padaku, buah persik itu benar-benar asli. Dasar brengsek, kau masih membohongiku. Hahaha. Tuan Lukman, Anda memang hebat. Sekarang Yudi tidak bisa mengelak lagi. Menyinggung keluarga Wang cukup untuk membuatnya mati 10 kali. Yudi, kau tamat. Wijaya, saya tanya, pernahkah engkau melihat buah persik sebesar itu? Omong kosong, patahkan kakinya. Hentikan. Baiklah, kalian ingin berkelahi, kan? Saya juga akan menanggung mereka berdua. Jangan, Yudi. Karena kami memilih untuk ikut denganmu, kami sudah siap dengan segala risikonya. Ya, pukuli saja kami. Pukuli aku. Trik murahan ini tidak akan berhasil untukku. Lakukan. Hentikan. Tenang, serahkan semuanya padaku. Ayo. Kau monster apa sebenarnya? Sekarang kau bisa mendengarkan penjelasanku dengan baik. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kalau bukan karena jaminan dari tabibmu, apa aku akan berlutut dan memohon obat darimu? Inilah kebenarannya. Mulai dari pil ajaib yang menyelamatkan Direktur Han hingga buah persik itu, semuanya berasal dari para dewa di grup. Itu semua adalah benda suci yang sesungguhnya. Maksudmu, para dewa di grup ini nyata? Kalau bukan karena pil pemurni tubuh dewa, mana mungkin aku, manusia biasa, memiliki kekuatan seperti ini?
Di dunia ini ternyata ada hal yang begitu ajaib. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya. Tapi ibuku memang meninggal setelah memakan buah persik surgawi. Bagaimana menjelaskan ini? Buah persik surgawi itu diberikan Lu Dongbin kepadaku. Kenapa tidak berhasil? Mungkin hanya dia yang tahu. Aku akan bertanya padanya. Tidak perlu bertanya. Grup WeChatmu palsu. Bagaimana mungkin palsu? Saat grup WeChat itu hilang, aku melihatmu setiap hari. Sangat sedih, jadi aku, Yudi, ini semua salahku, maki saja aku. Jangan salahkan Hansyu juga. Dulu, dia juga takut kau terus memikirkannya dan kesehatanmu akan memburuk, jadi dia memikirkan cara ini. Apakah sekarang tidak ada cara lain? Tuan Wijaya, orang yang meninggal tidak bisa hidup kembali, turut berduka cita. Karena Yudi awalnya bisa masuk ke grup WeChat Dewa, pasti sekarang juga ada cara untuk masuk lagi. Sejujurnya, saya sudah mencobanya. Saya mengembalikan adegan dan orang-orang seperti semula, tetapi tidak berhasil. Kalian pergi saja. Saya tidak akan menyusahkan kalian lagi. Tuan Wijaya turut berduka cita. Tuan muda, ponsel ini buang saja. Ini grup WeChat Dewa, tidak ada yang istimewa. Kau kemana saja belakangan ini? Nak, rokok Zonghua yang terakhir sudah habis kuminum. Apa kau punya barang bagus lainnya? Cepat pindai dan kirimkan padaku. Sun Gokong. Kau punya banyak. Barang bagus juga. Ya, lain kali kalau kau punya barang bagus, kirimkan dulu padaku. Jangan biarkan Dewa mendapatkannya duluan. Oh ya, kebetulan aku punya mainan yang menyenangkan untukmu. Apa ini? Suci, kau sedang apa? Aku sedang apa? Kau tidak tahu? Kalau saja grup WeChat Dewa tidak hilang, aku sampai curiga. Apa ini ulah tali jodoh Dewa Bulan? Wah, enak sekali. Bagaimana kalau aku ikut? Wokiang, kau cari mati. Keluar. Yudi, kau sombong sekali. Tanpa grup WeChat Dewa, kau hanyalah pecundang. Bagaimana kau tahu? Bagaimana? Rahasiamu ketahuan? Takut? Hahaha. Suci, Suci. Kukira engkau wanita suci. Ternyata engkau hanya wanita jahat mata duitan. Omong kosong apa kau ini? Sekarang juga keluar. Atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Menyuruhku keluar? Lihat dulu apakah kau punya kemampuan itu. Kau cari mati. Yudi, kau baik-baik saja? Ini bagaimana mungkin?